Pak, engkau kan suruh saya ambil Marni ini. Terus sekarang saya harus gimana? Roh Kudus berkata, deklarasikan firman. Saya katakan, deklarasi yang mana ya? Lalu Tuhan bawa saya kepada firman Tuhan yang berkata, engkau mulia dan berharga di mata Tuhan dan aku mengasihimu. Jadi saya datang ke Marni, saya katakan, Marni, saya orang Kristen, tapi firman Tuhan saya mengatakan kamu berharga, kamu mulia, dan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tiap hari lakukan itu. Bodoh deh, mau dia percaya atau enggak, pokoknya saya mau lakukan deklarasi saja. Satu hari ketika kami mesbah keluarga, Marni ini datang. Kami kan di ruang duduk kalau mesbah keluarga. Dia datang, kami kan duduk di bawah, dia ikut duduk. Dan hari itu dia dilawat oleh Roh Kudus. Itu luar biasa. Kemudian dia terus baca firman dan kami ajarkan untuk terus deklarasikan firman. Akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia punya 3 komsel, komunitas sel. Dia memimpin 3 komunitas sel dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa melalui dia. Orang yang mandul, akhirnya punya anak, dan anggota komselnya ada yang S1, ada yang manajer toko, ada juga yang pengangguran dan sebagainya. Tapi di bawah pimpinan Marni mereka menjadi orang yang maksimal. Akhirnya solusi mendengar hal ini dan ditayangkan. Ada kesaksian Marni, ada di beberapa tayangan, ada di satu tayangan tentang Marni. Dan Natal tahun lalu kami ditelepon oleh majalah Kartini. Bukan cari kami loh, nggak GR gitu ya, jangan GR gitu ya. Carinya Marni. Bisa kami wawancara Ibu, wawancara Marni. Oh luar biasa. Akhirnya Marni diwawancara. Dan kemarin itu dia kami hanya figuran gitu ya. Marni yang jadi tokohnya dan dia menjadi banyak cerita tentang Marni gitu ya. Jadi dia menjadi tema yang besar ya, sehingga kami melihat betapa dahsyatnya kuasa daripada deklarasi. Dia mendeklarasikan dirinya dan Tuhan bekerja dan seluruh keluarganya diselamatkan. Amen. Satu desanya juga diinjili. Marni itu paling gak tahan. Kalau ada orang jiwa itu dia gak tahan. Kemarin asisten rumah tangga anak saya yang satu kan belum datang. Lalu dia bilang, anak saya bilang, oke Mam, saya mau cari yang satu lagi. Begitu datang asisten rumah tangga baru, Marni udah bilang, Bu, ini sasaran saya, katanya gitu. Dan dalam satu malam orang itu terima Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Kita semua adalah imamat rajani. Amin. Amin. Dari Marni yang tidak menyadari siapa dia, dan dia menyadari kemudian siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia menjadi orang yang confident, orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan kemarin di salah satu bank di Jakarta, Standard Chartered minta dia di Paskah mengisi, dan kemudian banyak hal yang sekarang yang laku dia sering diminta gitu ya. Jadi saya bilang, wah Mar, next level nih ya Maria, kamu ya Maria. Wah, aku bersyukur untuk kamu, jadilah berkat terus menerus. Sejak dia ditayangkan di Solusi, di Kartini, ini banyak yang telepon, counseling dengan dia. Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Boleh PowerPoint berikutnya? Kami sini ya ini Mardi ya, ini dunia Gisel. Kemudian berikutnya, nah ini anak kami yang paling kecil. Nah anak kami ini kami ajarkan deklarasi. Jadi kalau dia deklarasi, dia dapat firman, tiap hari dia tempel. Jadi kalau lihat di kamarnya itu penuh dengan tempelan firman. Karena dia baca, dia deklarasikan. Dan satu hari dia berkata kepada kami, saya dapat firman. Tuhan bicara kepada saya bahwa Tuhan katakan, pergilah dari orang tuamu, dari keluargamu, aku akan bawa kamu ke satu negeri. Terus kami katakan, negeri yang mana ya Dek ya, jauh amat ya sayangnya. Negeri yang mana, saya bilang. Terus dia katakan Jerman. Wah, kami berdua nih deg-degan juga. Wah, jauh amat ya Tuhan mau bawa dia. Kan anak perempuan gitu kan. Lalu kami katakan begini, oke, sayang, kalau memang ini kan semua pernyataan, semuanya nubuatan kan harus diuji. Oke, kita uji. Kita bawa sama-sama ke Tuhan, jadi kakak-kakaknya juga semua berdoa dan untuk rencana Tuhan. Dan kemudian kita tanya, sekarang langkah apa yang kamu ambil untuk meresponi rencana Tuhan? Dia bilang, oke, aku les Jerman. Dia nggak pernah bahasa Jerman yang gimana, nggak pernah belajar bahasa Jerman, nggak pernah
dulu mungkin SMA sedikit sekali. Dan kemudian akhirnya dia les 6 bulan, kemudian dites di Goethe Institute, dia dapat sehr gut, excellent. Sampai ditanya, kamu pernah ke Jerman? Gak pernah gitu. Tapi untuk dia masuk university dia harus sertifikat B. Dan kemudian dia jadi harus ambil lagi les 3 bulan. Dia les lagi dan kemudian dia tes lagi, hasilnya sehr gut kembali. Yang kali ini sehr gut yang angkanya tinggi sekali. Dan akhirnya dia didaftarkan ke university. Dia maunya di Konstanz karena dia lihat di Konstanz, dia kepingin di sana karena di situ ada pusat di Hillsong Jerman di situ. Dan di Konstanz itu akhirnya dia berangkat. Dan di Konstanz itu dia dari 200 orang dari seluruh dunia hanya diambil 56 orang. Sebab nanti yang 56 ini akan kuliah dan kuliahnya gratis, gitu ya. Dan dia katakan, oke mam, aku ketika dia sudah berangkat itu mau dites, akhirnya dia dari yang 200 dia terpilih yang dari yang 56 itu. Jadi dia sekolah di sana dan kemudian Tuhan itu rencana, kalau Tuhan punya rencana tidak ada yang mustahil. Satu hari dia katakan, mam, saya terpilih dari sekolah saya untuk mewakili ke Parlemen Eropa. Ini di Parlemen Eropa, generasi muda, jadi mereka bisa mengemukakan pendapat, konferensi begitu. Dan dia berkata, ini mungkin rencana Tuhan bagi saya. Kenapa saya dikirim? Karena Tuhan punya rencana. Jadi akhirnya ini dia di sana waktu itu, dan kemudian di sana dia dapat angka yang bagus-bagus begitu, yang dia kirimkan angka-angkanya. Dan saya percaya ini bukan karena hebat dia, bukan. Karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Kalau kita mendeklarasikan apa rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dibawa beyond, di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada pada sistem dunia. Saya sampai berkata, mana mungkin anak orang 9 bulan les Jerman dia langsung bisa begitu. Yang ada satu waktu saya bersaksi, ada guru Jerman di situ yang di antara jemaat, dan dia datangi saya ketika itu. Dia katakan, benar bu, itu karena Tuhan. Untuk menguasai bahasa Jerman itu 2 tahun lah katanya. Paling cepat 1 tahun lah, dia bilang begitu. Saya berkata, benar, Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin anak-anaknya taklukkan dan kuasai bumi. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya. PowerPoint berikutnya.